Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman sekalian semua dari manapun kalian berada dimanapun. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul yang insya Allah hari ini kita akan sharing dengan abang kita yaitu Abang Ridwan. Beliau sekarang adalah ketua bidang dari Parekraf PP kami. Nah, sebelum itu izinkan saya dulu membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ridwan, dipanggil Uda Ridwan. Domisili ini adalah di Tangerang atau di Jaksel juga. Keluarga saat ini sudah beristri, istrinya masih satu dan juga sudah punya anak dua. Kemudian pendidikan formal beliau adalah S1 Manajemen Logistik Material di STMT Trisakti. Kemudian pendidikan non formal Public Speaking dan Motivator Akademi Bintang Revolusi. Kemudian Property Maret Leader Marketing Academy. Dan pengalaman organisasi beliau pernah menjadi ketua umum LDK Al-Fatih STMT Trisakti, kemudian pernah menjadi kaderisasi kami UNJ, pernah juga menjadi ketua Departemen Pengembangan Komisariat PD kami Jakarta Timur, kemudian pernah menjadi Sekretaris Jenderal PD kami Jakarta Timur, kemudian Bendahara Umum PW kami DKI Jakarta, pernah juga menjadi ketua unit usaha bidang ekraf PP kami, dan terakhir saat ini beliau diamanahi sebagai ketua PP kami bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 2021 sampai dengan 2023. Coba kita kasih tepuk tangan dulu buat Uda Ridwan ini, insyaallah. Nah, selain itu saya ingin membacakan juga portofolio usaha dari Uda Ridwan ini. Beliau pernah menjadi reseller dari Paradise.co, kalau teman-teman tahu. Kemudian pernah berada di usaha konveksi juga, Berkah Konveksi. Kemudian Fatih Kurban, Juragan Rendang, Coklat Jodoh, Maktiri.co, Sandwich Bakar Bandung, Mie Bakso Hoha, kemudian Rumah Makan Padang Uda Denai, sampai sekarang masih berjalan usahanya. Kemudian Dapur Nenek Umar, sampai sekarang. Pusat Oleh-oleh Padang, Danau Singkarak Lamak, sampai sekarang. Kemudian Catering Dapur Bahan, sampai sekarang. Dan terakhir adalah Family Akikah. Insya Allah, luar biasa. Sangat banyak nih. Rasanya kita nggak salah pilih pemateri pada malam hari ini yang akan sharing-sharing terhadap kita, yaitu akan menambah juga soal pengetahuan kita tentang entrepreneur dan insight menarik ya, soal berwirausaha. Kita sapa dulu Uda Ridwan. Assalamualaikum, Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Sekjen? Kabarnya, Uda? Alhamdulillah sehat. Pak Sekjen gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, udah. Malam hari ini kita konsepnya lebih kepada tanya jawab, udah. Seperti talk show aja udah. Jadi berjalan gitu ya. Oke, sebelumnya udah mungkin silakan saya mau tahu sedikit gitu ya, udah, terkait dengan kisah perjalanan Uda membangun bisnis gitu, mulai dari awal sampai sekarang, sampai bahkan tadi masih ada 4 atau 5 bisnis yang berjalan sampai sekarang, udah. Boleh cerita sedikit gak, udah?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummatihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah alamin, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah sudah dari untuk itu saya mengucapkan terima kasih ketum dan hadirat Allah subhanahu sehat nikmat kesehatan. Tahu saat ini kita alihan ya dari mulai pandemi menuju endemi seperti itu. Salam dan salam semoga juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita juga sama-sama peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam. Nah, harapannya kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut untuk kita mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas. Aldi. Ini mohon maaf agak sedikit serak-serak basah ya, karena kondisi udah seminggu ini nih kehujanan terus, Masya Allah. Tangerang ya, Tangerang alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan di teman-teman di Jakarta dan di daerah lain di seluruh Indonesia juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki tema yang akan kita bahas pada malam hari ini luar biasa. Saya didampingi oleh Pak Sekjen yang juga seorang pengusaha nih. Saya dengar owner juga di usaha kebudayaan Betawi ya, Aldi ya. Iya. Kuliner ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Sama kayak udah. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, tadi terkait pertanyaan dari Aldi tentang awal kita merintis usaha itu memang saya lakukan itu sejak awal kuliah. Jadi sejak awal kuliah ini yang saya latih adalah jiwa dagang ya, jiwa dagang, skill jualan, jadi sales ya. Kita jadi sales. Saya pernah jual buku ya, bazar, kemudian ambil di penerbit ya, penerbit, kemudian kita jual ke kampus-kampus. Ada selisih di situ, itu yang kita ambil untuk jadi tambahan uang jajan. Kemudian tadi yang disebutkan itu brand clothing ya, dari Jogja juga seperti itu. Selama kuliah itu full, itu jualan pokoknya. Selama teman-teman kuliah ya, selama teman-teman masih berstatus mahasiswa ya, skill jualan ini biasa terus ya. Saya bahkan menjual baju-baju clothingan itu bukan hanya ke mahasiswa, ya ke dosen. Ya, dosen-dosen saya banyak yang menjadi langganan clothingan ya. Dosen-dosen ini ternyata nostalgia dengan era-era mahasiswa mereka dulu ya. Mereka memesan band-band asal Amerika sebagainya. Kemudian dari clothingan itu saya juga belajar untuk mendalami dunia clothing, yaitu di konveksi, di sablon juga. Sempat beberapa proyek dari pemerintah yang kita dapat juga dari LPDP, dari beberapa dinas juga kita bersama, dan juga beberapa event regional juga kita pernah support untuk sablon, untuk baju polo dan lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi nih perjalanannya, diingat dulu nih. Habis konveksi saya juga belajar tentang marketing lebih dalam. Jadi kalau di awal-awal kita belajar tentang sales ya, bagaimana cara berjualan, melatih jiwa berdagang. Nah, yang selanjutnya saya coba belajar apa itu marketing ya, karena sales dan marketing itu berbeda ya. Berbeda. Kalau sales itu kita bagaimana berjualan di sebuah lingkungan atau
kolam atau prospek yang sudah kita siapkan. Nah, marketing adalah cara untuk membangun kolam, cara untuk membangun prospek, cara untuk membangun lingkungan. Sehingga ketika kita jual, ya mereka sudah masuk ke dalam jebakan kita, seperti itu. Jadi sales dan marketing adalah saling berkaitan. Ini saya belajar marketing ke daerah Bogor ya, waktu itu saya masih mahasiswa juga. Ini memang masa-masa mahasiswa ini harus teman-teman manfaatkan betul-betul ya. Jadi saya waktu itu ke Bogor, bolak-balik Jakarta Bogor, dari kampus langsung ke Bogor, di daerah Dramaga dekat IPB, itu ada akademi. Tapi saya ilmunya juga kita terapkan di tempat beberapa usaha lain ya, tadi yang disebutkan oleh Pak Sekjen. Namun kemudian sekarang dikerjakan dari rumah, bisa dikerjakan dari mana saja. Dan ini usaha yang prospek tadi dan jadi kebutuhan sehari-hari. Nah ini yang sekarang kita. Ya, yang selanjutnya ketika kita sudah membangun ilmu sales, cara menjual, kan, kemudian cara tendering, bagaimana produk 15 ya, dulu masih by WA, sekarang sudah ada Facebook Ads, ada TikTok Ads ya, banyak sekali. Nah ini harapannya teman-teman kalau memang bercita-cita, berkeinginan menjadi seorang pengusaha plus politikus ya, karena kan kami ini tidak lepas ya yang namanya dari aktivitas politik seperti itu. Nah, namun kalau kita melihat senior-senior kita, mereka yang sukses di bidang itu juga mengimbangi dengan bidang-bidang yang lain ya. Bidang akademik mereka sekolah sampai doktor, kemudian bahkan ada yang sampai profesor. Di bidang ekonomi pun mereka membangun usaha-usaha yang sangat strategis seperti itu. Nah, ini harus kita bangun dari mahasiswa gitu. Justru sekarang kita mulai seperti itu. Terlambat nanti kalau teman-teman udah lulus baru teman-teman mulai, itu saya kira akan semakin sulit. Nah, di era-era mahasiswa ini teman-teman manfaatkan seperti itu. Oke, udah mulai membangun bisnis, mulai berjualan sampai sekarang ternyata masih ada kurang lebih 5 gitu ya yang berjalan. Itu mulai dari awal kuliah ya udah. Apa sih udah latar belakang atau motivasi pikiran gitu mau bangun usaha? Iya, latar belakangnya dulu memang karena anak rantau jauh dari orang tua, kemudian uang bulanan pas-pasan buat kos-kosan ya, waktu itu ngekos. Jadi mau nggak mau kita putar otak ya. Dari latar belakang kali udah ya. Alhamdulillah keluarga juga latar belakangnya ada usaha ya, karena memang kebetulan dari Sumatera pedagang-pedagangnya gitu, cuma memang tidak otomatis anak-anaknya menjadi pengusaha, makanya kita harus bangun sendiri karena memang tidak semua orang tua menurunkan ilmu dan mindset itu ke anak-anaknya. Oke, nah udah. Ini saya juga udah dapet ya pertanyaan yang juga udah masuk gitu. Gini, apa sih menurut udah di awal untuk kita usaha itu persiapan atau apa yang penting sehingga kita bisa memulai membuka usaha gitu? Ya ini menarik. Apa yang harus kita siapkan untuk membuka usaha? Tadi yang pertama dunia usaha ini dunia yang bukan dunia bayang-bayangan atau dunia kira-kira ya. Dunia entrepreneur ini adalah dunia yang sangat matematis ya, harus ada perhitungannya, kemudian harus ada data, kita by data. Makanya di awal selain mindset yang bangun adalah teman-teman membangun riset ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah apa yang lagi menjadi, ini juga bisa menjadi peluang.
Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Nah, 3 ini yang harus teman-teman coba gali dan coba riset, sehingga nanti teman-teman ketika menjalankan sebuah usaha ini apa namanya sasar gitu, marketnya semuanya sudah memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian teman-teman membangun usaha istilah hobi atau istilahnya keinginan pribadi gitu. Teman-teman suka dengan mie ramen, akan tetapi ternyata di lingkungan teman-teman nggak ada yang suka mie ramen, lebih banyak suka mie ayam. Ya, ini kan ada ya teman-teman buka bisnis mie ayam, bukan ramen. Teman harus sering turun ke namanya ke Makassar yang lagi rame, apalagi ini menjelang bulan Ramadan ya. Kalau kita lihat bisnis yang apa namanya cuan itu kan ya telah bisnis yang terkait dengan minuman dingin dan segala macam ini menjadi seperti itu. Juga ada kurma, kemudian yang kalau kita lihat di Google Trend ya teman-teman bisa searching di Google Trend, Google Analis ya, Google Data itu bisa teman-teman lihat dan itu gratis ya. Bagaimana tren di bulan Ramadan, apa saja yang paling laku itu bisa dilihat di Google. Ya biasanya kurma, kemudian baju, dan yang terakhir bingkisan lebaran. Ini juga kebutuhan orang di level menengah ke atas seperti itu. Jadi kita harus by data dalam membuat usaha seperti itu. Terus kita punya risetnya, kita eksekusi gitu. Mau dieksekusi sendiri atau dengan tim. Ini ada plus minusnya. Seperti itu. Oke, iya betul. Suaranya ke mute Bang Aldi suaranya instruksi Ham. Bang Aldi suaranya ke mute. Sehingga orang mau beli produk kita karena orang udah tahu duluan gitu apa nih produk kita dan sebagainya. Mungkin bisa diulang Bang Aldi tadi suaranya ke Iya oke. Iya rasanya udah kayaknya sih memang menemukan produk itu untuk sampai kepada produk market fit, artinya produk yang benar-benar fit di market itu adalah satu perjalanan yang panjang gitu, seperti yang udah sampaikan tadi dan sebagainya gitu ya. Yang paling mudah itu tipsnya udah adalah mengikuti tren yang sedang ada atau jadi reseller barang-barang orang yang sudah sangat jelas, sangat diminati gitu, sehingga kita tinggal jual aja, belajar salesnya dulu kayak udah gitu ya tadi ya. Oke, terus kalau soal mindset udah, kira-kira mindsetnya apa udah kalau kita mau mencoba untuk memulai usaha ini udah? Iya, apa namanya? Betul tadi apa yang disampaikan oleh Aldi ya, bahwa ada proses panjang, kemudian kita akhirnya nanti akan menemukan yang paling fit dengan pasar, makanya kita harus melakukan uji coba produk. Produk ini kurang laku, ternyata kurang tepat. Jadi setelah tadi riset, kemudian kita putuskan sebuah produk. Nah, produk ini harus kita lakukan tes pasar. Ya, tes pasar ini bisa kita lakukan kepada orang-orang terdekat ya atau keluarga terdekat dan mendapatkan masukan dari mereka. Oh, seperti apa nih? Oh, produknya apa namanya? Tidak tahan lama, kemudian produknya ini rasanya kurang. Nah, ini masukan-masukan itu yang kemudian teman-teman perbaiki. Setelah teman-teman yakin, baru teman-teman launching seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan mindset ya, mindset entrepreneur, terkait dengan mindset ini penting sekali. Ya, ini yang kadang-kadang apa namanya sering dilupakan ya, sering kelewat. Orang banyak fokus di teknikal ya, teknikal bagaimana kemudian kita closing, bagaimana dan sebagainya, teknik-teknik lain. Padahal mindset ini adalah apa namanya fondasi awal bagi seorang entrepreneur gitu. Seorang entrepreneur bisa bertahan, kemudian bisa
berkembang, bisa semakin besar bisnisnya, ini tergantung daripada mindset ownernya gitu. Bob Sadino pernah mengatakan bisnis cari untung atau cari rugi gitu. Kira-kira menurut teman-teman bisnis cari untung atau cari rugi ya? Cari untung. Cari untung. Yang lain? Cari untung. Ya, pasti cari untung ya. Tapi menurut Bob Sadino itu salah. Bisnis itu cari rugi ya, karena untung itu harus ya, makanya kita cari rugi seperti itu. Nah, itu mindset yang menarik dari seorang Bob Sadino. Kemudian juga mindset bagaimana kita memandang uang ya. Uang itu apa sih? Kadang-kadang masih orang kita ingin menjadi seorang pengusaha tapi mindset juga terhadap uang belum kita benahi ya. Makanya hidup kita tergantung apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus hati-hati betul dengan apa yang kita pikirkan ya, kita harus pelajari betul. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya, tentang mindset ini sangat penting. Apa pandangan teman-teman tentang uang? Uang itu yang teman-teman pikirkan tentang uang ya. Khawatir teman-teman berusaha, berjualan, tapi mindset teman-teman tentang uang salah, akhirnya uang itu nggak datang-datang. Apa sih itu uang? Silakan. Alat tukar yang sah. Oke, alat tukar yang sah. Lanjut. Alat bertransaksi. Alat bertransaksi. Siap, lanjut. Harta. Harta, ya. Lanjut. Nggak ada benar salah ya, kita ini aja. Uang sharing aja. segalanya. Uang adalah segalanya. Oke, lanjut. Kebutuhan. Uang adalah kebutuhan. Oke, lanjut. Uang adalah waktu. Uang adalah waktu. Oke, good. Uang adalah Ada lagi yang lain? sebuah penindas. Uang adalah semua penindas. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Uang adalah pelicin. Uang adalah pelicin. Oke, good. Cukup? Ada lagi yang lain? Oke, cukup ya. Jadi tadi bagaimana kemudian teman-teman ingin menjadi pengusaha, akan tetapi mindset tentang uang ini belum dibenahi ya. Bagaimana kemudian uang itu akan datang kalau mindset teman-teman tentang uang ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi mindset yang diajarkan oleh guru saya bahwa mindset terkait dengan uang adalah apa yang kita apa yang kita prasangkakan ya tentang uang itu yang akan datang kepada kita. Ya, ada orang yang mengandaikan uang adalah alat tukar, uang adalah alat transaksi, uang adalah harta dan lain sebagainya. Artinya mereka menempatkan uang dalam dalam sisi yang netral seperti itu. Kemudian ada lagi orang yang menganggap uang adalah penindas tadi ya. Uang adalah pelicin, uang adalah sumber kejahatan, uang adalah sumber koruptor ya, macam-macam ya. Nah, ini artinya teman-teman menempatkan uang dari sisi yang negatif kalau boleh dibilang seperti itu. Nah, yang benar adalah menurut apa yang disampaikan oleh guru saya, kita harus menempatkan uang dari sisi yang positif ya, sehingga uang ini bisa datang kepada kita seperti itu. Makanya guru saya mengajarkan mindset tentang uang adalah teman, ya, uang adalah sahabat, uang adalah kekasih seperti itu. Agar nantinya mereka bisa mengajak teman-temannya, bisa mengajak sahabat-sahabatnya untuk datang kepada kita seperti itu. Ini teman-teman silakan kembangkan mindset lagi tentang uang ya, seluas-luasnya dan sepositif-positifnya seperti itu. Jadi jangan hanya menganggap uang hanya sebagai alat tukar, kalau bisa dikembangkan lagi lebih positif. Apa nih, uang ini apa? Uang ini sebagai wasilah untuk kebaikan, kemudian sebagai apa sarana dan sebagainya. Jadi ini harus juga teman-teman pahami mindset tentang uang ya. Jangan sampai teman-teman salah dalam memahami uang, sehingga uang itu teman-teman nggak akan datang. Teman-teman jualan dari pagi sampai sore, tapi kok nggak ada yang beli, nggak ada yang transfer. Ternyata mindset teman-teman tentang uang seperti itu. Tadi pertanyaan tentang mindset ya, Aldi.
Ya, mindset wirausaha itu apa namanya standar ya. Apa namanya, Sandiaga Uno pernah mengatakan bahwa entrepreneur itu bukan jabatan, bukan apa namanya, bukan sebuah aktivitas atau sebuah apa ya. Entrepreneur itu adalah mindset ya, makanya yang membedakan orang pedagang dengan pengusaha adalah mindsetnya. Pedagang hanya mengambil untung untuk hari itu, sedangkan pengusaha adalah dia memikirkan bagaimana mindset membangun bisnisnya dari satu cabang ke cabang yang lain sampai punya ratusan cabang dan bisa go internasional. Itu pengusaha. Tapi kalau pedagang ya dagang sayur ya hanya dagang sayur aja seperti itu. Tapi kalau mindsetnya pengusaha, ya akhirnya lahirlah aplikasi atau startup di bidang agro, yaitu ada sayur box, kemudian ada segar dan lain sebagainya, banyak. Itu mindset pengusaha. Nah, apa saja contoh-contoh mindset pengusaha? Yang pertama adalah teman-teman harus aktif ya mencari peluang, ya harus punya mindset apa namanya, pengusaha itu adalah mereka orang-orang yang memberikan solusi ya terhadap permasalahan umat, terhadap permasalahan masyarakat ya. Jadi apa namanya, makanya kenapa banyak lulusan Harvard, lulusan luar negeri ya ketika membangun startup, mereka membangun startup di Indonesia karena Indonesia ini masalahnya banyak. Nah, masalah banyak adalah artinya banyak peluang seperti itu. Jadi bisa dari masalah ya, bisa dari tren, kemudian bisa dari kebutuhan masyarakat. Ini teman-teman harus sering menggali, sering turun ke pasar ya. Ada yang tahu harga cabai hari ini berapa? Cabai? 5. Wah, 50.000. Valid nih kalau 50.000. Oke, lanjut ya. Kemudian mindset yang selanjutnya adalah teman-teman pengusaha juga harus punya mindset berani mengambil resiko ya. Beda pengusaha dengan yang bukan pengusaha adalah berani ya. Berani mengambil resiko ya, karena rugi itu pasti ya, nanti lama-kelamaan dengan kerugian itu kita akan belajar ya. Apa yang membuat rugi, apa yang kekurangannya di mana, baru di next ke depannya kita harus membuat produk yang lebih baik lagi. Makanya teman-teman harus punya mindset yang berani mengambil resiko. Minimal teman-teman berani dulu, nanti setelah teman-teman berani menjual produk ya, pede, udah nggak malu-malu lagi. Entrepreneur harus apa namanya, berani ya, harus pede ya, harus belajar ngomong segala macam ya, standar minimal ngomong ke teman-teman kelas ya, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, udah. Masih lanjut udah ya? Iya, silakan. Oke, sebelum kita lempar nih, udah ke teman-teman. Seberapa penting sih udah, terutama ya udah untuk anak kami gitu, untuk memulai berwirausaha. Karena tadi yang disampaikan udah banyak mindset keliru uang gitu. Bahkan di agama gitu, yang kalau kalian banyak harta, kemudian nanti hisabnya susah lah segala macem. Dari situ awal mindsetnya udah nggak benar, ketika memulai usaha jadi apa ya, bawah sadarnya juga nggak membuat dia lancar gitu. Nah, kemudian juga nanti siapa pengusahanya lebih banyak mana gitu, apakah kita orang-orang muslim atau orang-orang non, atau yang tidak pro terhadap muslim, itu kan juga menjadi apa ya, menjadi penentu gitu akan kemana aliran dana yang dikeluarkan. Kalau kita sebagai orang-orang muslim gitu, insya Allah akan mengalirnya ke hal-hal baik gitu ya udah. Jadi seberapa penting nih udah kira-kira anak-anak kami, terutama di sini kan temanya Muslim planner gitu, untuk berwirausaha udah. Baik, apa namanya, sangat penting ya Aldi, sangat penting bagaimana kadar kami harus punya mindset entrepreneur. Makanya kami di bidang Parekraf PP kami periode ini punya ini ya, kita punya gagasan, kita punya sebuah visi. Kita akan coba ya menawarkan gagasan, yaitu paradigma gerakan kami yang baru, itu gerakan ekonomi kreatif ya. Paradigma gerakan ini kan artinya mindset ya, mindset kader kami ternyata belum ada di paradigma gerakan.
gerakan tauhid, dakwah tauhid, gerakan sosial independen, gerakan intelektual profetik, gerakan politik ekstra parlementer. Nah, gerakan ekonominya nggak ada ternyata. Ini juga masalah. Ya, ini kita benahi di periode ini. Kita akan buat buku, insya Allah, paradigma baru gerakan kami. Kemudian ada beberapa tulisan juga nanti yang akan kita launching. Mindset ini pun ini juga kadang-kadang kita salah dalam memahami. Makanya penting bagi kita untuk memilih guru yang benar, ya, guru ekonomi, guru guru bisnis, guru yang lain-lain. Ini perlu kita pilih dengan tepat seperti itu. Kalau kita melihat mindsetnya para sahabat, ya dulu bagaimana mereka memandang zuhud itu bukan yang anti dunia. Zuhud itu bagi mereka adalah dunia di tangan mereka, ya, tapi mereka tidak terlena dan tidak menaruh dunia, harta benda di hati mereka, ya, sehingga mereka sedekah aja. Ya, bahkan ketika berkorban untuk dakwah itu mereka ada yang menyedekahkan setengah hartanya, bahkan Abu Bakar, ya, sahabat Nabi, itu menyedekahkan semuanya untuk dakwah Rasul SAW. Maka Rasul SAW bertanya kepada Abu Bakar, mana yang kamu sisakan untuk anak dan istrimu? Beliau menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pemberi perlindungan yang nantinya akan menjamin keluarga. Jadi sebegitu dahsyatnya mindset para sahabat, ya mereka bukan anti dunia, ya mereka orang-orang yang sukses di bidangnya. Ada Abu Bakar, juga Umar, kemudian ada Utsman yang paling kaya, kemudian ada Ali juga banyak juga, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ya, bahkan kemudian ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa nantinya orang yang banyak harta itu nantinya scanningnya lama nanti di yaumil hisab, ya, karena banyak sekali yang memang harus dihisab seperti itu. Nah, makanya ya, apa yang dilakukan sahabat, ya mereka kemudian mindsetnya keliru, akan tapi mereka lakukan adalah ya Rasulullah saksikan pada hari ini semua hartaku aku wakafkan kepada umat. Itu adalah cara yang paling mudah, ya. Akhirnya mereka seluruh hartanya diwakafkan untuk umat, ya tidak ada beban lagi seperti itu. Nah, ini mindset yang harus kita miliki, ya, sebagai seorang pengusaha seperti itu. Bahkan kalau kita baca, ya, cerita-cerita ulama di kalangan para salaf, ya, dulu Al-Imam Muhammad bin Syafi'i itu guru-guru beliau ada ya guru-guru yang miskin, ada guru-guru juga yang kaya-kaya, ya. Selesai beliau berguru dengan seorang syekh, seorang imam, ya, yang gurunya ini mungkin secara harta tidak banyak, ya, sedikit, ya. Imam Syafi'i disuruh untuk melanjutkan perjalanan ilmunya, ya, bergurulah kamu kepada imam ini, gitu, ya. Saya lupa namanya. Kemudian Imam Syafi'i berangkat ke rumah imam tersebut dan beliau melihat di rumahnya, masya Allah, ya, imam yang direkomendasikan oleh gurunya ternyata punya banyak harta, punya banyak emas, punya banyak segalanya seperti itu. Akhirnya Imam Syafi'i sempat berkalam atau berkata, imam kok kaya begitu kan, imam kok banyak harta sih, gitu, sempat bertanya. Kemudian terdengar oleh gurunya, ya, karena ini para imam mereka punya selain pendengaran zahir, memiliki pendengaran pendengaran yang kolbu, gitu. Akhirnya dijawab oleh Syafi'i, kalau memang kamu mengatakan bahwa seorang yang alim, seorang yang muslim, seorang mukmin tidak boleh kaya, maka harta-harta ini akan aku berikan kepada orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang kafir, ya. Gunakan harta-harta ini untuk maksiat. Seperti itu. Tapi dia baru sadar, oh begitu. Akhirnya ternyata beliau sadar bahwa semakin banyak harta yang dikuasai oleh orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang muslim, maka tadi seperti yang disampaikan oleh Aldi, ya, maka harta tersebut bisa terjaga, bisa disalurkan, bisa keluar kepada tempat-tempat yang halal, kemudian yang diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mindset ini penting, ya, jangan kemudian kita salah dalam
memandang hal ini. Begitu, Ali. Oke, jadi kedepannya PP kami ini akan dijadikan salah satu wadah untuk berkumpulnya para wirausaha gitu ya, udah ya. Insya Allah kita akan coba mulai ya, karena memang bidang ekraf ini baru 3 periode ya, baru 3 periode. Pertama itu ada Mas Taufik, kemudian ada Udarisdam. Nah ini yang ketiga, kita akan coba lanjutkan apa yang baik-baik, dan di periode ini kita coba mewadahi dengan membentuk Akademi Wirausaha Muda Indonesia atau ARMI. Nah, harapannya teman-teman bisa ikut di ARMI dan kita bisa belajar bersama, belajar bareng tentang tema-tema tentang seputar bisnis ya. Selain teman-teman juga aktif juga di bidang kebijakan publik ya, yang teman-teman kader kami se-Indonesia ya. Kalau saya perhatikan memang memang sejak didirikan ini kami memang punya posisi di bidang politik ekstraparlementer. Nah, harapannya semakin menuju ke era milenial ya, kita harus kemudian terbuka lah pikiran kita menuju era yang lebih relevan, yaitu kita harus berbicara tentang ekonomi kreatif. Makanya kita akan menggagas paradigma baru gerakan kami, yaitu gerakan ekonomi kreatif. Gitu, Aldi. Oke, siap, udah menarik banget nih. Dari kisahnya udah, kemudian juga masukan-masukan ya kan terkait dengan bagaimana membangun bisnis, terus juga tadi ada mindset tentang uang, dan terakhir programnya udah sendiri terkait dengan ini bisa dibilang menteri parekraf kami nih. Masih jauh kalau menteri parekraf kayaknya. Oke, saya buka setelah ini untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Uda. Mungkin 3 penanya terlebih dahulu gitu ya. Kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya silakan. Tolong Margono dilihat siapa yang sudah angkat tangan, karena saya ada kendala tadi jadi pindah pakai HP dan nggak bisa ngelihat secara. Silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Uda terkait dengan wirausaha dan sebagainya. Nah, sambil menunggu nih teman-teman yang akan bertanya, juga harapannya di kami Jakarta Timur nih bisa dibentuk segera ya, ARMI Jakarta Timur sebagai wadah rekrutmen juga. Ali, nanti teman-teman yang punya minat usaha bisa gabung di ARMI dan gabung juga di kami Jakarta Timur. Oke. Silakan. Ada yang mau bertanya, mungkin langsung aja ya. Di unmute karena saya nggak terlalu bisa lihat semuanya nih. Margono, udah ada yang angkat tangan belum? Belum ada. Belum ada. Nah, ini ada di 1. Ya udah. Saya baca ini udah. Siap. Bagaimana jika mau membangun usaha tidak ada modal karena masih bergantung pada orang tua? Wah, ini pertanyaan paling banyak nih kayaknya udah ketika orang usaha. Silakan udah. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang juga sudah pernah saya saya rasakan dan saya lakukan. Jadi bagaimana membangun bisnis atau usaha tanpa modal ya, karena masih bergantung, masih mendapatkan beasiswa dari orang tua, begitu Aldi ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin membangun usaha atau membangun bisnis ya jangan bergantung dengan modal ya. Karena sebenarnya diri kita ini adalah modal ya. Berapa teman-teman hargai kepala teman-teman, tangan teman-teman ya. Kalau teman-teman jual ginjal teman-teman itu 1 miliar ya dengan harganya kan. Makanya diri kita adalah modal yang paling dahsyat yang Allah berikan subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya, makanya kita gunakan diri kita, kemampuan diri kita untuk mengasah kemampuan, skill, mindset ya. Untuk kemudian kita berpikir bagaimana peluang yang ada, bagaimana ilmu manajemen, bagaimana manajemen waktu, bagaimana kemudian kita mencari peluang. Nah, itu adalah modal yang paling penting ya, yang harus kita miliki.
Nah, kemudian kalau bicara tentang modal finansial ya, apa namanya, banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman akses. Nah, tapi kemudian saya menyarankan kalau masih di level-level apa namanya awal ya, teman-teman jangan berfokus pada modal ya. Cari bidang-bidang usaha yang tanpa modal ya. Banyak sekali pada hari ini, dari dulu sampai sekarang banyak, yaitu teman-teman menjadi istilahnya menjadi reseller atau makelar seperti itu. Jadi teman-teman menjual produk-produk orang lain itu tanpa modal ya. Akan tapi teman-teman banyak bisa mendapatkan banyak pelajaran dan banyak keuntungan ya, bahkan ada beberapa brand atau produk yang memberikan hadiah umroh, reward mobil dan lain sebagainya. Jadi jangan berfokus kepada modal, kayak kalau belum ada modal finansial ya teman-teman kumpulin dulu ya, bisa teman-teman kerja dulu ya, kemudian teman-teman menjual produk orang lain dulu, setelah itu teman-teman kumpulkan uangnya, baru teman-teman buka usaha seperti itu lebih nikmat ya rasanya daripada teman-teman langsung pinjam ke bank ya, risikonya berat ya kalau teman-teman nggak tahu ilmunya seperti itu. Begitu Aldi. Jadi diri kita ini adalah modal yang paling berharga gitu. Oke. Ada lagi udah. Tadi teman-teman disampaikan sama udah, sebenarnya kita sendiri adalah modal gitu, dan modal terbesar. Ya memang banyak banget yang bisa kita lakukan untuk berbisnis tanpa modal gitu. Udah kalau ada dropshipper bahkan aja gitu. Kemudian bisa juga kita untuk produk white label ya. Jadi produk yang ada mereknya kita kasih kita. Iya, kemudian